Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat dan Kamu Hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yakinkan dalam hidup kita, kita bukan orang gagal, kita bukan orang menderita, kita bukan orang sengsara, tapi kita adalah orang-orang hebat yang sudah diselamatkan Tuhan karena kasih karunia-Nya, karena rahmat-Nya, karena berkat-Nya, karena kuasa-Nya yang sempurna. Haleluya. Kita bangga jadi orang Indonesia, karena itu kita katakan merdeka. Haleluya. Karena Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, tetapi tetap satu Indonesia. Berbagai bahasa, tetap satu Indonesia. Dan berbagai paham, tapi tetap satu Indonesia. Karena kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Haleluya. Dan kita sudah sepakat Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, hari ini saya sedang mau menyoroti sesuatu yang menjadi kegaduhan hari-hari ini. Bayangkan orang sedang bicara pergi ke bulan, orang sedang bicara tentang teknologi 5.0, Indonesia masih meributi rendang babi. Tahu nggak saudara, yang namanya bakcang, yang namanya bakmi, segala sesuatu yang pakai bak itu singkatan dari babi, saudara. Makanya di Manado disebutnya mie bakmi bakbi gitu ya kan. Jadi bakmi, bakcang ya kan, itu semua artinya babi, saudara ya kan. Tetapi kemudian dimodifikasi menjadi bakmi ayam, ya kan? Padahal baknya itu bakmi, saudara, dari babi, saudara, ya kan? Tapi kemudian dimodifikasi jadi bakmi ayam. Sebetulnya bakmi ayam jangan disebut bakmi ayam, mie ayam aja, saudara, ya kan? Bacang ayam jangan disebut bacang ayam, cang ayam gitu ya kan? Karena baknya itu singkatan dari babi, saudara. Tetapi modifikasi itu hal yang wajar, hal yang normal gitu, dan itu menunjukkan kemajuan teknologi, kemajuan budaya dari manusia, sehingga kita modifikasi tertentu, misalnya dari babi rica lalu keluar jadi ayam rica, lalu misalnya RW itu singkatan dari rintek wuuk, bulu pendek, saudara, ya kan, dan itu sebetulnya makanan yang jelas-jelas anjing, saudara, ya kan, tetapi sekarang karena penyayang binatang, karena alasan haram dan halal, akhirnya ada bebek bumbu RW. Nah, itu modifikasi tanda kemajuan zaman, tanda kemajuan luas berpikir. Karena yang namanya woku misalnya itu bumbunya gitu ya kan, yang namanya rica itu bumbunya ya kan, tinoransak gitu ya kan, maksudnya ada tinoransak sapi sekarang gitu ya, itu cara memasaknya, bumbunya bumbu tinoransak. Nah, begitupun rendang, orang-orang Pak Sumatera Barat yang terhormat ya kan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa rendang ini harus dimasaknya begini. Orang mau bikin rendang tempe, yang punya rendang itu siapa? Iya kan, nggak bisa satu provinsi, satu kelompok agama lalu menamakan ini punya saya, ini agamanya ini, bumbu masak nggak ada agamanya. Ini kok jadi lucu bener bangsa ini, saudara. Ada seorang anggota DPR, saudara, tiba-tiba mempermasalahkan, kalau saya nggak salah dari PAN, kalau saya nggak salah ya kan, Pak Ji ini namanya ya kan, dan dia mempermasalahkan dan ribut besar, gaduh sekali bangsa ini, sampai Sergio harus dipanggil ke polisi. Aduh, Pak polisi, kan kerjaan Bapak banyak, Pak, ya kan. Nanti kalau orang Manado lapor, kenapa rica, babi rica ini dirubah menjadi apa itu namanya, ayam rica. Nanti orang Sunda persoalan lagi karena ayam geprek dibuat jadi babi geprek gitu, ayam penyet dibikin babi penyet.
Saudara kayak kasih dalam Tuhan, boleh nggak sih bangsa ini lebih maju sedikit gitu, menuju kepada 5.0 gitu, teknologi 5.0 gitu. Jelas, yang penting jangan ada penipuan. Maksudnya jangan sebut rendang babi halal, karena ini memang tidak halal. Kalau sudah disebut non halal gitu, mari kita berjiwa besar. Kan bagus Gubernur Sumatera Barat juga mempersoalkan. Pak Gub, luar biasa Anda ini sebagai gubernur, kami sangat menghormati, kami sangat menghargai. Tetapi boleh nggak Pak Gub, kan bangga dong gitu kalau rendang, makanan asli Sumatera Barat bisa dinikmati oleh kita, orang-orang Manado yang juga memakan babi. Dan Sumatera Barat itu berkesan buat saya. Kenapa? Karena mama saya itu lahir di Padang, di daerah Olo, ya kan? Dan mama saya sampai usia 12 tahun itu ada di Padang. Jadi masakan Padang itu sudah biasa kita makan. Bahkan ketupat santan itu harus ada di setiap Lebaran dan Natal. Saudara, di rumah kami Natal dan Lebaran itu ada ketupat santan gitu, ya kan. Jadi itu hal yang biasa. Makanan gulai paku apa segala macam itu hal yang biasa di rumah kami. Mama masak makanan-makanan Padang sehingga mama lancar bicara bahasa Padang. Dan kadang-kala kalau marah, mama cuma bisa dua bahasa. Bahasa Belanda atau bahasa Padang. Iya kan? Jadi bahasa Padang yang jelek-jelek kita juga ngerti. Karena mama kalau bahasa Indonesia pas-pas gitu. Karena mama kan Gisinoski, mama berasal dari Belanda. Tetapi mamanya Belanda, papanya Jerman Timur. Tetapi lahirnya di Padang. Mereka berjumpa di Padang. Oma dan opa, lalu kemudian menikah di Padang, lalu anak pertamanya lahir di Padang sampai usia 12 tahun. Mama masih tinggal di Padang, di daerah Olo, saudara-saudara, ya kan. Yang sekarang kalau saya nggak salah jadi terminal, saudara-saudara, ya kan. Nah, tetapi yang saya mau ingatkan buat saudara, marilah Indonesia ini lebih dewasa. Sudahlah, jangan mempersoalkan hal-hal yang sepele ini. Bumbu masak rasanya nggak ada agamanya, ya kan. Jadi di Bali kemarin saya juga lihat sudah mulai ada ayam guling, ya kan. Jadi itu cara memasaknya, saudara-saudara. Jadi, dan itu untuk membuat asik, karena ada orang-orang yang mungkin wah mau coba babi guling, tapi saya tidak suka babi atau saya tidak boleh makan babi, lalu saya bikin ayam guling, ya kan. Tinoransak ayam, tinoransak sapi, itu sudah menjadi biasa. Bacang ayam, ya kan. Lalu kemudian bakmi sapi, bakmi ayam, bakmi kambing, saudara, sudah menjadi biasa. Mari kita menghindarilah keributan-keributan di bangsa ini, apalagi kegaduhan-kegaduhan atas nama agama, khususnya orang-orang politik di bangsa ini dan para pemimpin di bangsa ini. Boleh nggak jangan menciptakan kegaduhan? Sudah cukup kegaduhan di bangsa ini. Tetapi kalau kita bisa memberi damai, kan sangat baik. Dan kita sangat menghargai budaya lokal, kita sangat menghargai kearifan lokal. Tetapi kemudian ketika kearifan lokal itu bisa dimodifikasikan untuk dapat juga dinikmati oleh banyak orang. Karena saya tahu di Bali juga ada rendang babi, saudara-saudara, ya kan. Dan menarik sekali gitu, ya kan. Budaya Bali dapat dinikmati oleh orang-orang Aceh misalnya. Budaya Aceh dapat dinikmati oleh orang-orang Papua, orang-orang Manado. Itulah tandanya kita satu dalam kasih Kristus. Bukankah kalau mie Aceh bisa kita makan di Manado, lalu masakan Padang bisa kita nikmati juga di Papua, ya kan, dengan bumbu-bumbu, dengan cara-caranya tersendiri, maka itulah keindonesiaan kita. Saya bangga, saya bersyukur Sergio akhirnya menyampaikan permohonan maaf dan polisi juga menerimanya, dan kami harapkan juga masyarakat Sumbar menerimanya. Dan biarlah jangan merasa bahwa makanan tertentu harus diginiin, harus diginiin.
bukan kau yang punya kan, dia cuma namanya, karena pisang Ambon bukan punya orang Ambon, ya kan. Masakan Padang juga jujurlah, jangan menjadi milik orang Padang, saudara. Itu milik kita semua, ya kan. Dan tolong juga warung Tegal, jangan sampai hanya milik orang Tegal, karena di Tegal tidak ada warung Tegal, yang ada warung nasi, saudara. Di Ambon tidak ada pisang Ambon, yang ada pisang Meja, saudara, ya kan. Lalu Bika Ambon justru adanya di Medan, gitu, ya kan. Jadi itulah Indonesia, menarik sekali, saudara, ya. Jadi lewat tanggapan ini, sebagai seorang Kristiani, saya secara pribadi rasanya sangat bangga kalau Indonesia ini stop segala kegaduhan-kegaduhan yang tidak penting, dan penghargaan-penghargaan kepada kearifan lokal, budaya lokal itu sangat penting, tetapi menghargai kebersamaan kita sebagai Indonesia itu juga baik. Dan rasanya mari kita sudah mulai berpikir maju, berpikir luas, berpikir dewasa, jangan berpikir sempit sektarian yang akhirnya hanya menciptakan kegaduhan-kegaduhan. Jadi buat mereka yang menyerang persoalan ini, hentikanlah kegaduhan-kegaduhan ini. Indonesia perlu kuat, Indonesia perlu kesatuan, Indonesia perlu saling menghargai. Bahkan perbedaan bukan alasan untuk kita saling menyerang, tapi perbedaan adalah alasan untuk kita saling menguatkan, saling membangun, saling mengisi, sehingga masing-masing kita dapat menikmati budaya masing-masing, menghargainya, dan sama-sama memperkayanya dengan khasanah kebiasaan masing-masing tanpa mengurangi kesakralan lokalnya tersebut. Sekali lagi, saya Gilbert Lumoindong, saya menyoroti kegaduhan tentang rendang babi ini, dan saya pikir mari kita berpikir lebih luas. Jangan sampai hanya karena persoalan rendang babi lalu akhirnya Kristen dan Islam jadi persoalan, saudara. Tetapi biarlah kita saling menghargai sejauh tidak ada dusta di antara kita. Jangan sampai ada istilah makanan Padang tidak ditulis non halal, ya kan? Karena masakan Manado juga di mana-mana biasa, ada masakan Manado biasa, lalu ada masakan Manado ditulis jelas-jelas halal, saudara. Karena masakan Manado ya jelas ada yang halal, ada yang tidak halal, gitu. Nah, apa yang halal? Nah, ya kan, ini seringkali memodifikasi dari hal-hal yang tidak halal. Jadi ada tiron ransak ayam misalnya, ya kan, ada ayam tore, ada segala macam gitu, saudara. Jadi karena itu marilah kita saling berpikir luas, saling menghargai demi Indonesia. Saya percaya kalau kita beragama, kita dasarnya adalah saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, dan meminimais keributan di antara kita, karena kita ada untuk membawa damai. Dalam Alkitab kami tertulis, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Saya percaya semua agama setuju. Makin kita beriman, makin kita dekat Tuhan, makin kita punya kerinduan menghadirkan damai, makin kita punya kerinduan untuk mengerti dan memahami, makin kita punya kerinduan untuk memajukan bangsa negara kita dalam kesatuan kasih. Saya Gilbert Lumoindong mendoakan kita semua supaya Indonesia tetap damai, Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap bersatu. Kamu hebat, Indonesia hebat.